Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Redi Astra. Sobat, kita kedatangan pasien kembali sobat. Ini adalah exhaust fan sobat ya, exhaust fan. Jadi kalau itu adalah keluar sobat, karena tujuannya dibikin kipas angin exhaust fan ini adalah untuk mengeluarkan udara dari dalam ruangan keluar ya, keluar. Karena kalau untuk udara dari luar kotor nggak mungkin disedot ke dalam begitu ya. Namun sebaliknya udara dari dalam yang kotor kita buang keluar ya. Ini kejadiannya nih sobat, ataupun kerusakannya adalah ini sobat. Ini kisi-kisi ini tidak bisa nutup ya, tidak bisa nutup. Karena kenapa? Karena di sini sobat. Nah ini sobat, ini masalahnya di sini sobat. Di saklar in out ya, saklar in out ini yang nyangkut ya, tiangnya ini nyangkut. Jadi ini kawat tarikannya ini tidak bisa ke atas ya untuk menutup ini kisi-kisi yang belakang ini. Nah ini juga keduanya ini sobat, ini kondisinya sangat kotor sobat ya, sangat kotor ini ya. Jadi untuk supaya enak mengerjakannya sobat, ini baling-balingnya kita lepaskan, kemudian saklar in outnya juga kita lepaskan sobat ya. Ini kita lepaskan semua, kemudian kita cek sobat di saklar in outnya sobat ya. Oke, kita buka dulu ini baling-balingnya. Ini ada bacaan nih sobat nih, buka ke kiri ya, buka ke kiri, kemudian ini tutup ke kanan. Nah ini ada bacaannya sobat ya. Kita buka ke kiri, nah berarti ke kiri atau berlawanan jarum jam gitu sobat ya. Coba kita sepil sobat ya, spesifikasinya ini adalah mereknya Panasonic sobat. Nah ini Panasonic ya, kipas angin ventilating fan, ventilasi gitu ya. Kemudian modelnya adalah EPI 30 Run 5, EPI 30 Run 5. Ini 300 mm sobat ya, ukurannya 300 mm. 300 mm adalah 30 cm sobat. Jadi apa yang disebut 300 mm adalah ini sobat, diameter baling-baling ya. Ini kalau kita ukur diameternya 300 mm adalah 30 cm sobat. Nah ini 30 cm atau sama dengan 12 in sobat. Nah ini 12 in. Jadi ukuran exhaust fan Panasonic ini sobat adalah 12 in atau 300 mm gitu sobat ya, atau 30 cm adalah ukuran baling-baling. Kemudian sobat, ini dinamonya menggunakan bearing sobat ya, tuh loncer ya, dan ringan. Ini bearing sobat. Jadi untuk jenis Panasonic itu kebanyakan adalah bearing ya, bukannya bushing. Kemudian sobat, kalau kita baca lagi di sini, nah ini untuk kabel putih itu adalah kabel setrum sobat ya, kabel setrum putih, kabel setrum. Kemudian hitam dan merah adalah kabel kapasitor sobat ya. Jadi di sini ada 3 buah kabel yang keluar dari dinamo ini sobat, dinamo Panasonic ini. Yang putih adalah setrum atau langsung ke colokan begitu ya, kabel colokan. Kemudian hitam dan merah ini adalah kapasitor sobat. Nih, kemudian dia menggunakan fuse di motornya atau dinamonya ini, ukuran 2 ampere 114 derajat Celcius. Nah di sini ada tulisannya sobat ya, di sini ya, silakan baca. Ini buatan Indonesia sobat. Jadi karena masalahnya ada di saklar in out yang macet sobat, sehingga ini kisi-kisinya nggak bisa nutup sobat ya, tuh nggak bisa nutup. Ini keras sobat. Nih ini kalau saya tarik keras nih, nggak bisa bergerak ini. Jadi nyangkut ya, tiangnya nih nyangkut di dalam saklar ya. Ya ini semua komponen ini kita buka sobat, kita lepaskan, kemudian bodinya bisa kita cuci ya pakai air dan sabun menggunakan kuas sobat, supaya bersih, higienis begitu ya. Ini kita lepaskan ya. Ini ada klem-klemnya, ini ada 3 klem, kita lepaskan sobat. Tuh ya, kita dorong aja pakai obeng min ya. Ya, kemudian satu lagi di bawah sini sobat, ini ada klemnya, kita dorong saja, kita dongkrak tuh bisa. Kemudian kita
luruskan juga dengan tang ini sobat, supaya mudah dicabut ya. Oke, sip. Kemudian kita dongkrak coba sobat tuh, terus kita dongkrak pelan-pelan sobat ya, tuh bisa tuh. Nah, karena ada ini sobat nih, hati-hati ya, ada klem ini juga ya untuk masuk ke sini ya nih. Nah, setelah dia terbuka ini sobat, dia bisa nutup sobat ya, karena ininya sudah ke atas ini ya, ini kawat tarikannya sudah ke atas, jadi dia nutup sobat. Nah, ini masalahnya karena ini tiangnya, ini tiang saklarnya ini nggak bisa ke atas sobat ya, nggak bisa bermain ya, nggak bisa naik turun, jadi nyangkut di sini. Kawat tarikannya kita lepaskan sobat, ini kita miringkan begini tuh ya. Oke, tuh kita dongkrak ya sehingga dia terlepas begitu sobat. Nah, ini selanjutnya dinamonya kita lepaskan. Ini ada 4 skrup ini ya tuh. Oke, nah ini oke tuh. Coba kita tarik keluar dinamonya tuh, bisa tuh nih, kita tarik nih. Nah, supaya terbuka gitu, nah terbuka gitu tuh, nah gitu. Setelah terbuka kisi-kisinya ini kita lewat sebelah dalam sini. Nah, kita masukkan, kita keluarkan ke sini. Nah, gitu. Ya, terbuka dinamonya dan saklar in outnya. Kemudian ini kita lepaskan lagi, dia tertutup sobat ya. Ini dia dinamonya dan saklar in outnya. Nanti ini kita perbaiki sobat ya. Tuh sobat ya, kotor sekali ya keadaannya tuh. Nanti ini kita cuci pakai air dan sabun sobat ya, menggunakan kuas sobat tuh ya. Ini kita bersihkan sobat ya, ini karena debunya sangat banyak sobat. Ini kita bersihkan dengan tisu dan bensin, dengan tisu dan bensin sobat tuh ya. Sudah kita bersihkan, langsung mengkilat sobat. Sekali lagi, kenapa tisu cepat mengangkat kotorannya sobat ya. Tuh, ini sudah saya bersihkan semua sobat ini tuh. Oke, jadi kita mengerjakannya enak sobat tuh ya. Jadi cuman ini sobat komponennya tuh. Ini ada dinamo yang menggunakan bearing, kemudian ini saklar in out, udah ini aja sobat. Nah, ini yang macet sobat nih. Ini kalau kita tarik ke atas harusnya dia ke atas ya, harusnya ke atas begitu ya. Ini macet nih. Coba ini kita lepaskan dulu kabelnya ini ya, dari sini tuh ya tuh, kemudian ke sini tuh. Nah ya, ini ada skrup, ini kita lepaskan skrupnya. Kemudian ini kita congkel ini sobat tuh. Nah, di sini ada lagi nih. Nih, ini ada pengunci lagi, kita dongkrak. Oke, tuh terbuka tuh ya. Ini kabelnya nyangkut di sini. Oke, tuh. Waduh. Ya, ini banyak sarang semut sobat ya. Ini sarang semut nih sobat nih tuh. Ini sarang semut sobat tuh. Ini sarang semut sobat. Ini kan ada arus sobat ini. Ini ada arusnya di sini nih tuh. Ini yang bisa konslet sobat ya. Coba kita taruh di tisu sini sobat nih, kotorannya nih. Nih tuh. Ya, ini ada kapasitor. Tuh,
Waduh, banyak sekali sobat. Ini yang bisa konslet sobat ya, konslet karena ini lembab sobat. Ini semut nih sobat nih. Jadi semut itu paling seneng dia bikin sarang di tempat-tempat yang hangat begini sobat. Di stop kontak listrik rumah tuh suka ada ya sarang semut ya. Nih, itu yang mengakibatkan konslet gitu sobat ya. Ngapain nih? Ya coba ini kita angkat sobat ini. Nah ini saklarnya nih. Nah bagaimana caranya? Ini kita angkat ya sobat. Tuh angkat ke atas. Ya kita keluarkan sobat. Tuh bisa tuh. Tuh begini aja sobat sebetulnya tuh. Ya tuh terlepas tuh sobat tuh. Nah ini macet sobat, ini yang macet sobat, tidak bisa bergerak ya, harusnya maju mundur ya, maju mundur. Tuh kotorannya sobat. Ini sarang semut sobat ya, ini sarang semut nih. Jadi sarang semut itu suka terjadi juga di stop kontak gitu sobat ya, yang di rumah itu. Jadi kadang-kadang ada konslet nih gara-gara ini sarang semut sobat, sarang semut. Ada sekrupnya supaya nggak lupa kita masukkan lagi sobat. Nah ke sini. Oke, ini kita cuci sobat ya, pakai air dan sabun menggunakan kuas. Oke, sekarang kita konsentrasi ke saklar in outnya sobat. Kenapa dia macet begitu ya? Ya sebelum kita membongkar saklar in outnya nih, coba kita cek dulu sobat ya, apakah dinamonya masih bagus. Kita kasih ke 2K atau 2000 ohm untuk DT9205A. Kemudian kita tahu sobat, ini dari colokan ini sobat ada 2 kabel. Yang satu dia bergabung ke kabel putih dari dinamo, ini kabel setrum, digabung dengan kabel putih dari colokan. Kemudian kabel hitam dari colokan satu lagi dia ke tengah sobat. Nah ke tengah sini ya. Jadi ini ada 3 pin di sini sobat nih. Yang tengah adalah dari kabel hitam dari colokan, ini disebutnya nih ya line gitu sobat ya, untuk masuk arus. Kemudian untuk ini, apabila ini saklarnya kita tarik ke bawah, kemudian dia akan pindah ke sini. Ini adalah untuk out ya, untuk keluar. Kemudian kita tarik lagi, sekali lagi dia pindah ke sini untuk in atau angin masuk ya. Kemudian sekali lagi maka dia 0 ya, 0, tidak terhubung. Nah coba kita cek sobat, ini ada kabel putih dari dinamo strum, kemudian ini nih hitam dan merah dari dinamo adalah kapasitor sobat, kapasitor. Coba ini kabel putih kita lepaskan dulu. Ini kotor sobat ya tuh. Tuh. Nah begini sobat. Nah ini tuh 3 kabel dari dinamo, putih setrum, merah dan hitam adalah kapasitor sobat ya, kapasitor. Baik sobat, ketiga kabel ini kita cek dulu, tapi sebelumnya ini kita lepaskan dulu sobat ya. Kabel hitam dan merah kita lepaskan dulu sobat. Kalau nggak dilepaskan nggak bisa sobat. Karena kenapa? Karena ini nyambung ya, kabel dinamo nyambung ini. Ini kita lepaskan dulu ke hitam dan merah begini. Kemudian ini adalah kapasitor sobat. Ya, kapasitor adalah kiri kanan. Yang tengah ini adalah untuk line sobat ya. Nah ini yang tengah adalah dari colokan kabel hitam, dia ke tengah sini sobat, ke tengah sini. Oke nih ya, ini kita pisahkan dulu ya. Kemudian kita cek ketiga kabel dari dinamo. Untuk putih adalah kabel setrum langsung ke colokan, kemudian hitam dan merah adalah kabel kapasitor langsung ya. Kita cek dari putih ke merah ya, tersambung sobat. Putih ke hitam juga tersambung ya, tuh sobat tuh. Oke,
Tuh. Oke, dinamo bagus sobat. Dinamo bagus. Yang bermasalah adalah di sini di saklarnya. Coba kapasitornya ini nilainya 1 mikro sobat tuh. Ya, 1 mikro. Coba kita cek kapasitornya. Ini prop merah kita pindahkan ke kiri begini. Kemudian selektor kita taruh di 2 parat ya, 2 parat ya. Karena ini nilainya 1 mikrofarad gitu ya. Kita cek kapasitornya 0,9 ya, masih bagus. Kapasitor masih bagus. Dengan demikian masalahnya adalah di saklar in outnya ini sobat. Ini macet sobat ya tuh. Harusnya dia bisa naik turun ya. Ini ada klem-klemnya nih. Coba kita dongkrak sobat. Ya tuh bisa tuh. Tuh bisa sobat tuh. Kita dongkrak saja ya. Tuh. Ya tuh terbuka tuh. Tuh ya. Waduh kotor sekali sobat. Ini banyak semut juga sobat nih. Banyak sarang semut di sini tuh. Ya ini sarang semut sobat nih di sela-selahnya nih. Ini juga sarang semut sobat tuh. Ya. Nah ini bisa main sobat tuh. Ya karena terganjal oleh ini sobat. Oleh sarang semut ini tuh. Ya, ini kita angkat ini sobat tuh ya. Kita angkat, jangan salah sobat begini tuh. Ya, kita taruh dulu di sini. Tuh, sarang semutnya sobat. Ini yang mengganjal sobat ya. Ini yang mengganjal pergerakan daripada tuas ini sobat tuh. Ya, jadi dia tidak bisa ke bawah sobat. Kemungkinan keganjal oleh sarang semut ini nih, tuh. Tuh, banyak sobat tuh. Tuh. Jadi sekali lagi semut ini kalau dia mau bersarang ini di tempat-tempat yang hangat begini sobat ya, yang hangat kemudian suhunya rada-rada panas gitu, hangat, dia seneng sobat. Ya lembab, jadi lembab ini sobat. Tuh. Ini juga sama, ini di sela-selanya sobat tuh. Tuh di sela-selanya sarang semut ya. Sehingga ini mengganggu pergerakan daripada tuas ini sobat. Mengganggu kerjanya tuas ini sobat. Ya hati-hati, kita balik begini tuh. Ya kita bersihkan pakai tisu dan bensin sobat. Ya kita ambil tisu dan bensin. Ya langsung mengkilat sobat. Ya, Pak. Ini tiang tuasnya ini sobat. Nah ini yang sebelah bawah ini keganjel sobat ya. Jadi dia waktu gerak ke bawah dia tersangkut oleh sarang semut sobat tuh. Ya tersangkut oleh sarang semut, kemudian dia ke bawahnya kurang maksimal, jadi nggak bisa balik ke atas begitu sobat, karena terhalang. Ya mudah-mudahan setelah ini bisa digunakan lagi sobat. Nah ini, nah dia ada pernya sobat, ini ada pernya nih kalau tekan tuh. Ya oke, bersih tuh. Nah coba kita angkat ini sobat. Nah jadi meletakannya begini sobat ya, jangan salah ya tuh. Coba kita sepil ini. Nah ini ada cowakannya sobat ya nih. Nah ini ada cowakannya nih, ini sebelah atas sobat, sebelah atas begini ya naruhnya ya. Nah gitu,
Nah gitu. Jadi ini bergeraknya kiri kanan sobat, begini dia. Kita kasih pelumas sobat ya di sininya ya, supaya dia loncer ya jalannya ya. Nah ini di dalam sini ada per sobat, ini kita kasih minyak subbreaker lah ya gitu ya, atau oli mesin boleh lah sobat ya, satu tetes begitu. Kemudian di relnya sini sobat kita kasih Nico Grace atau Grace lain boleh ya, merek lain boleh lah gitu ya. Terus ya di relnya kita kasih supaya loncer begitu sobat tuh. Kemudian ini kita letakkan begini ya, begini ya tuh. Ini yang ada coakannya sebelah atas, ini yang ada coakannya sebelah atas begitu tuh, jadi loncer deh ya. Kemudian di sini juga kita kasih grease sobat, di rel-relnya ini ya kita kasih grease ya. Nanti juga dia rata ya sobat ya, kesini ya akan rata begitu ya. Kemudian di sebelah bawah sini boleh dikasih grease sobat. Nah ini ada pinnya nih ya, kita kasih grease di sini. Nah gitu. Oke sip. Kemudian kita masukkan sobat ya, posisinya kita taruh di sebelah atas boleh ya, nih. Nah gini di sebelah atas begini sobat ya, jadi dia masuk ke rel yang paling atas ini, rel ini ya. Nah begitu. Kemudian kita tutup sobat ya. Di sini juga boleh kita kasih grease sobat ya, supaya licin ini. Ini posisinya supaya licin sobat di sini ya. Nah begini ya, dikit aja sobat. Oke sip. Kemudian kita tutup nih. Ini ada tuas 3 ini sobat, harus masuk ke sini ya. Nah ke sini ya, tiga lubang ini masuk ini tuas daripada kabel ini sobat ya. Kita masukkan miring dulu begini tuh, miring, kemudian tekan. Oke sip. Oke ya, mudah-mudahan ini loncer sobat ya, karena tidak ada yang rusak, cuman tadi tuh keganjel oleh semut sobat ya, oleh semut. Jadi keganjel bagian bawah sini, jadi tuas ini tidak bisa maksimal ke bawah ya, sehingga untuk naik atasnya dia terganjel gitu, sehingga macet ya. Oke, coba kita pasang sobat. Kita masukkan ke tempatnya. Ini adalah lubang tali sobat ya. Ini lubang tali, ini tempat saklar ini sobat ya. Ini talinya nih, ini ujungnya kita masukkan ke sini. Ya kita tarik terus tuh. Oke. Kemudian ini ujung tuas kita masukkan ke lubang tali sana tuh. Ya, kemudian ini kita luruskan sobat posisinya supaya dia masuk. Kemudian ini kabel dari colokan di sebelah sini sobat ya. Nah di sini nih, di pinggir sini ya, kita masukkan begini. Nah gitu, terus masuk dia tuh. Kemudian ini dari colokan sobat, ini dua kabel dari colokan kita masukkan ke sini sobat, di pinggir baut ini ya, posisinya di sini. Nah begitulah tuh, nanti dia nih, nanti dia begini sobat. Nah jadi kabel ini ada di pinggir sini ya, kabel colokan gitu ya, karena ini belum kita sambung ya. Oke, sekarang kita pasang dinamonya sobat. Ini kita keluarkan lagi begini ya. Coba ini sobat, kabel dinamo ini kan tadi kita potong sobat ya, takutnya ini kurang panjang nih sobat. Nah kabel yang merah ini kurang panjang ya, untuk itu nih kita lepaskan aja sobat. Ini tali tisnya kita lepaskan. Kemudian ini kita
panjangkan sobat ya, kita panjangkan ya. Ini kita sodet saja, ini kita potong ya supaya lebih panjang sobat ya. Nyampe sobat tuh segini. Oke, tuh kita panjangin sobat ya, supaya kabelnya nyampe ke pin-pinnya sini ya. Kemudian ini juga, ini kabel dari colokan ini sobat, ini diklem pakai talitis. Ini kita lepaskan aja talitisnya lah. Tuh nih, supaya kabel dari colokan juga nyampe sobat ke tengah sini ya. Tuh, jadi kita lepaskan aja nih pengikatnya. Oke, sip, kita rakit sobat. 3 kabel dari dinamo ini jangan terbalik sobat ya. Yang kabel merah dan hitam ini jangan terbalik saat masang di sini sobat nih. Ya, karena kalau yang ini sobat, yang ini adalah tarikan pertama untuk keluar ya, supaya angin keluar atau out. Makanya merah nih adanya di bawah sobat di sini. Sesuai aslinya ya, jangan terbalik, jangan merah pindah ke atas begini sobat. Jangan pindah ke atas begini merah, nanti putarannya terbalik ya saat kita tarik pertama. Bukannya angin keluar atau out, malah angin ke dalam, terbalik begitu sobat. Ya, jadi terbalik putarannya atau settingannya terbalik. Yang kita inginkan adalah saat ini kita tarik pertama sobat. Pertama kita tarik, dia anginnya harus keluar. Untuk itu merah ada di bawah sobat ya. Nanti sobat hitung aja, kalau misalnya tarikan pertama anginnya ke dalam, tinggal dibalik aja sobat. Ini kabel kapasitor ini merah dan hitam ini dibalik-balik aja di sini masangnya. Oke, merah, ya, oke. Kemudian yang hitam dari dinamo, kabel kapasitor hitam di atas. Oke, sip. Ya, 3 kabel dari dinamo, putih, hitam dan merah. Putih ini adalah setrum, kemudian merah dan hitam ini adalah kapasitor sobat. Nah, posisinya adalah ini ada 3 pin ini sobat dari saklar ini. Yang tengah ini untuk line sobat ya, untuk arus masuk dari colokan ini yang hitam ini. Kita sambungkan ke tengah sobat, ke tengah sini. Kemudian kiri kanan ini adalah untuk in dan out sobat. Yang bawah ini untuk out, keluar, dan yang atas untuk in. Nih, merah di bawah, hitam di atas. Kemudian kabel kapasitor kita tempelkan di bawah dan atas sobat ya. Bawah dan atas. Yang tengah ini hanya untuk arus masuk atau line dari colokan ini. Tuh. Nah, kemudian kabel putih dari dinamo, ini kabel setrum, kita sambungkan langsung dari colokan sobat. Nih, 1 kabel dari colokan. Kebetulan ini putih dan putih sobat ya. Kita sambungkan begitu. Nah, kemudian kita tutup. Oke. Ya, begitu ya. Tuh. Jangan salah sobat. Jadi sekali lagi sobat, 3 kabel dari dinamo putih setrum langsung kita gabungkan saja langsung ke kabel putih dari colokan ini. Dari colokan. Kebetulan ini sama, ini putih dan putih. Kemudian yang hitam nih dari colokan kita pasang di tengah sobat, karena ini harus masuk ya, line harus masuk ke tengah. Kemudian untuk atas dan bawah ini adalah pin untuk kapasitor. Kapasitor boleh bolak-balik sobat, tapi yang tidak boleh bolak-balik adalah kabel hitam dan merah dari dinamo. Kalau ini terbalik maka putarannya terbalik sobat. Yang kita inginkan adalah saat ini kita tarik pertama, tarik ke bawah pertama ini saklarnya, maka angin akan keluar ya. Otomatis yang bekerja adalah merah,
kabel dari dinamo. Kemudian apabila tarikan yang kedua, maka angin akan masuk in, maka yang bekerja adalah yang atas sobat, yang atas hitam. Oke, begini ya. Nah, apabila sobat setelah masang kabel hitam dan merah ini putarannya terbalik, tinggal dibalik-balik ya sobat, tinggal dibalik-balik aja ya. Oke, paham lah ya. Langsung kita masukkan sobat ini kabel-kabelnya ini ke sini ya, dari dinamo ke sini. Kemudian untuk dari colokan ini ke sini sobat, kita masukkan ke pinggir sini tuh. Ya, kemudian kita tutup. Oke. Nah, ini tuh. Oke, selesai sobat tuh. Kemudian ini kita tekan, di sini ada pinnya, ini harus masuk ya, sip. Kemudian ini juga nih ada pinnya ya, sip. Kemudian ini kita baut sobat. Oke, selesai sobat tuh ya. Ini jadinya sobat ya. Nah, jadi jangan salah masang kabelnya. Kabel dari colokan ini sebelah atas, kemudian kabel dari dinamo sebelah bawah sini. Ya, begitu ya. Oke, tuh sudah terpasang semua sobat tuh. Kemudian kabel dari colokan kita pasang ke rangkanya sobat. Ya, kita pasang ke tempatnya. Ini kabel colokan ini kita masukkan ke dalam sini sobat. Nah, gitu. Saklarnya juga lewat dalam sobat. Ya, lewat dalam sini. Ini kita angkat dulu supaya terbuka dia. Ya, kita miringkan begitu. Kemudian kisi-kisinya kita buka dulu sobat, ini. Kita buka dulu tuh gitu. Ini kita masukkan ke sini. Tuh. Ya, kemudian dinamonya adalah di sini. Ya, kita balik lagi ke sini. Nah, begitu sobat ya. Kawat tarikan ini kita taruh di bawah sini sobat tuh. Ya, setelah itu ini kita masukkan dulu sobat. Ini kawatnya ini kita masukkan ke tarikan saklar ya, tarikan saklarnya begini nih. Nah, tuh sudah masuk. Nah, begitu sobat tuh. Ya, selanjutnya sobat, ini jangan dipasang dulu sobat ya. Kita baut dinamo dulu sobat. Supaya tidak jatuh ya, karena ini nanti kita miringkan begitu ya. Oke, jangan dikencangkan dulu. Kita masukkan ke 4 sekrupnya dulu sobat. Kalau sekrupnya ini dol sobat ya, sobat diganti pakai baut dan mur ya, baut dan mur. Kalau ini kan sekrup ini. Ya, kalau dol pakai baut dan mur gitu ya. Ya, kita kencangkan langsung menyilang sobat. Oke. Oke, menyilang. Oke, sip. Ya, untuk masang saklar ini kita miringkan sobat. Kita miringkan begini ya. Nah, gitu. Kita miringkan. Ya, gitu sobat ya. Tuh. Kita miringkan, kemudian ini kita masukkan sobat. Karena ini posisi terbuka ya. Posisi kisi-kisinya terbuka sobat. Kita masukkan ke sini. Tuh, masuk. Oke, tuh masuk tuh. Kemudian kita tekuk. Oke. Yang ini kita tekuk. Oke, sip. Ya, satu lagi nih. Satu lagi. Ya, nah, coba ini kita tes dulu sobat ya. Ini kita tutup dulu nih. Kita tarik. Oke, biar nutup dulu sobat.
kita tidurkan saja. Nah, kemudian satu klem lagi nih belum kita tekuk ini. Oke, sip. Ya tuh, klemnya sudah terpasang. Ya coba kita tes sobat. Kita tes ya begini. Ini kita angkat sobat ya. Kita angkat ya supaya ini bisa bergerak. Satu ya, terbuka. Ini adalah out ya sobat, anginnya keluar. Tarikan kedua adalah anginnya masuk. Tarikan ketiga adalah off. Oke, sip. Ya, sekarang kita tes pakai listrik sobat. Kita kasih tanda dulu. Ini kita colokkan ke listrik. Kemudian kita tarik pertama, ini adalah keluar sobat. Ya, karena dia keluar maka dia putarannya ke kiri sobat ya. Putarannya ke kiri. Karena ini dari arah belakang sobat. Kenapa putarannya ke kiri? Karena dia baling-balingnya di belakang sobat ya. Jadi perlu dipahamin, semua baling-baling kipas angin yang berada di belakang adalah putarnya ke kiri sobat. Seperti box fan begitu ya, exhaust fan ini gitu. Tuh, dia putarannya ke kiri ini untuk keluar sobat ya, atau out. Kemudian tarikan kedua, dia berbalik. Nah, dia putarannya ke kanan gitu sobat ya. Ini anginnya masuk sobat. Kemudian tarikan ketiga maka dia akan nutup dan off. Oke, sempurna sobat. Ya, sekarang kita pasang baling-baling sobat. Ini kita tidurkan lagi. Ya, begini. Kita pasang baling-balingnya. Awas, ini ada yang cowak ini sobat. Ini yang cowak ini mengenai ini sobat ya, pin ini ya. Ya, kita masukkan jadi begini. Ya, tuh. Oke. Kita tutup. Ini ada bacaan sobat nih. Tutup, angka panahnya ke kanan ya. Berarti tutup putar ke kanan begitu ya. Oke, sip tuh. Ya, selesai sobat ya. Ini putarannya loncer nih karena dia menggunakan bearing sobat. Jadi Panasonic itu dia menggunakan bearing ya. Ya, sekarang kita tes lagi sobat. Ya, kita berdirikan begini, hati-hati nih. Ya, kita colokkan ke listrik. Kita tarik pertama. Ya, dia putar ke kiri sobat. Maka anginnya akan ke depan ya. Akan ke depan atau out, keluar. Kemudian tarikan kedua ini. Tarikan kedua. Nah, dia berbalik sobat. Nah, berbalik tuh. Mutarnya ke kanan. Tuh, anginnya ke sini sobat. Mungkin mengenai mikrofon ya. Tarikan ketiga maka dia off. Nah, nutup dia. Sekaligus dia off gitu sobat ya. Ini adalah pengaman begitu sobat. Oke. Ya, dengan demikian selesai sudah sobat. Perbaikan kita bagaimana cara memperbaiki exhaust fan Panasonic ini sobat yang macet ya sobat ya. Macet di saklar in outnya sobat. Setelah kita cek dia banyak sarang semut sehingga mengganjal untuk pergerakan ke bawah ini sobat ya. Pergerakan ke bawah terhalang oleh sarang semut, sudah kita bersihkan. Kemudian kita tambahkan pelumasnya di switchnya ya, di switch saklar in outnya supaya dia loncer. Dan kalau untuk dinamo ini masih bagus sobat karena dia menggunakan bearing ya, masih bagus. Kemudian bodinya kita cuci sehingga bersih, higienis sobat tuh. Ya, demikian tutorial kita. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.